Oke, jadi di sini adalah penggunaan huruf kapital. Jadi pertama, huruf kapital itu digunakan untuk pelajaran mata kuliah atau jurusan. Jadi kayak fisika, astronomi itu pasti huruf besar semua. Oke, kalau misalnya langsung ada di pasti huruf besar. Terus ada peristiwa sejarah. Nah, peristiwa sejarah contohnya kayak misalnya konferensi meja bundar. Nah, itu kalau misalnya ada peristiwa sejarah, pokoknya diikuti dengan nama peristiwanya yang merujuk kepada peristiwa sejarah, itu huruf besar. Tapi kalau pengecualian, jika tidak merujuk ke peristiwa sejarah, misalnya kayak gini, para pemimpin Afrika mengadakan konferensi tahunan. Nah, ini kan konferensi tahunan kan bukan peristiwa sejarah, jadi sebuah konferensi doang. Nah, terus serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor memicu perang dunia kan perang dunia keberapa ya, nggak jelas kan. Jadi cuma nama doang, bukan merujuk kepada suatu peristiwa sejarah. Terus ada sapaan. Di sini sapaannya contohnya kayak misalnya Anda, bapak, saudara, bibi, paman. Ini yang bukan saudara kandung ya, yang bukan saudara kandung itu nama kayak Anda. Misalnya saya disuruh pergi ke bapak untuk meminta surat ini, kayak gitu. Bapak ini maksud orang yang lebih tua. Nama unsur, terus ada nama unsur di sini. Nama unsur itu misalnya nama orang, geografi, julukan, film, perumahan, terus merek produk, hari, bulan. Nah, kalau misalnya ada nama orang, geografi, pokoknya ini besar. Pengecualiannya untuk yang nama orang ini perumahan itu kalau misalnya dia nama jenis atau nama orang yang digunakan sebagai satuan ukuran, kayak misalnya ohm, volt, joule ini kecil, ampere. Nah, terus ikan lele ini kan jenis lele kan ikan lele, tapi dia kecil. Ikan misalnya ular weleng itu kecil W-nya. Nah, tapi kalau misalnya nama hari bulan itu harinya aja, nama harinya aja, tapi harinya tuh enggak, harinya tuh kecil, B-nya tuh kecil, tahun juga kecil. Terus bahasa suku bangsa itu ditulis kecil, misalnya bahasa Indonesia, walaupun nggak ada bahasanya juga Indonesia pasti besar. Terus kayak misalnya suku asmat, kalau misalnya suku asmat itu sukunya kecil, asmatnya besar. Tapi kalau nggak ada asmat juga tetap asmatnya ditulis besar. Oke. Terus judul itu biasanya nggak cuma di judul artikel, tapi juga bisa di judul di dalam teks gitu, di dalam teks juga bisa. Nah, pengecualiannya kalau misalnya judul itu konjungsi itu kecil, kayak misalnya ada ketika, jika, sehingga, karena, bla 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 bla. Terus ada preposisi itu yang kayak misalnya kata depannya ada bagi, kepada, preposisi ya, pokoknya gitu lah. Selama, atas, itu ditulis kecil ya, ini kecil ditulisnya. Selama itu kecil. Kata keadaan pada kata ulang, nih misalnya ada kata ulang sayur mayur, misalnya dicontoh nih, kiat-kiat membudidayakan sayur mayur. Nah, mayurnya di sini kecil, mayor di sini kecil, D-nya di kecil, kiat-kiatnya. Tapi kiat-kiat ini kata ulang, tapi dia bukan kata ulang yang berubah bunyi. Misal kata ulang yang berubah bunyi kayak sayur mayur, ini pasti M-nya kecil. Nah, terus produk hijau bagi industri, baginya kecil. Terus ada kewilayahan atau geografi sama gelar. Itu kalau misalnya diikuti kewilayahan diikuti nama, geografis diikuti nama, gelar diikuti nama, kayak misalnya gelar ya, dokter berapa siapa gitu ada namanya, itu berarti besar, diikuti nama besar. Pengecualian kalau misalnya tidak diikuti nama itu kecil, ini kecil, tidak diikuti nama. Terus kalau misalnya ada pengindonesiaan itu I-nya kecil, Inggrisnya juga, ke Jawa-Jawaan juga kecil. Terus ada nama jenis. Nah, nama jenis ini kayak misalnya petai Bogor, petai Cina, itu Cinanya kecil, Bogornya kecil, karena dia merujuk ke bendanya ini, petai Cina itu dia kecil. Terus ada ciri khas ini, ciri khas kayak misalnya kunci Inggris, ini kan ciri khasnya ya, bukan namanya ciri khas kan jenis kuncinya, jenis kunci Inggris, ciri khas. Terus ada unsur-unsur budaya, itu kayak misalnya tari topeng Cirebon, C-nya ini besar karena dia nama daerah, walaupun nggak ada ininya ya, kayaknya tetap nama daerah, jadi nama itu pasti selalu besar. Ukiran Jeparanya besar. Kain songket pada Palembang, P-nya besar. Terus kalau misalnya kawasan Tanjung nih, kawasan K-nya tuh kecil, wilayahnya tuh kecil, daerahnya juga kecil, tapi Tanjung Priok ini besar karena dia nama geografis, jadi dia besar. Walaupun kawasannya diikuti nama geografis, dia tetap kecil kawasannya. Terus ada lembaga atau jabatan. Nah, lembaga ini kalau misalnya diikuti nama atau bagian khusus kayak tertentu, misalnya departemen agama, itu pasti besar, departemen A-nya besar. Partai Golkar, tapi kalau misalnya cuma partai politik itu kecil karena nggak diikuti siapa nama partainya.
Terus kalau misalnya jabatan kayak misalnya menteri kebudayaan, itu menterinya besar, K-nya besar karena diikuti bagian khususnya, oh menteri apa. Tapi kalau cuma menteri doang itu kecil itu sih. Kayak manajer keuangan, M sama K-nya itu besar. Oke, jadi di sini adalah huruf miring. Jadi huruf miring itu fungsinya pertama untuk menekankan atau mengkhususkan suatu kata. Jadi biar pembaca tuh fokusnya ke situ. Contohnya kayak huruf terakhir kata hitung kan G. Jadi adalah G, oke. Terus ibu guru menyuruh membersihkan kelas, bukan berkumpul di lapangan. Ini menekankan untuk membersihkan kelas, bukan berkumpul di lapangan, kan kayak menekankan atau mengkhususkan sesuatu. Terus kalau misalnya yang kedua itu fungsinya untuk nama buku atau majalah atau surat kabar, atau juga bisa nama kayak misalnya Kompas gitu, baru apa Kompas apa gitu kayak misalnya membaca Kompas ini ya nama koran lah, sumber koran. Nah, terus kayak misalnya ini nenek membaca buku Intisari Bahasa Indonesia, ini miring karena dia baca buku ini ditulis miring, karangan penulis Indonesia. Terus Farhan sedang membaca Kompas, ini tulis miring, sedangkan Regina sedang melihat majalah Manggel, ini nama karena majalah jadi miring. Terus ada nama film itu drama, reality show atau dan pertunjukan lain kayak misalnya Tujuh Langit Cinta, nah itu nama film itu ditulis miring. Terus ada istilah asing atau daerah. Kalau misalnya istilah asing atau daerah kayak misalnya ungkapan Tuturi Handayani yang pokoknya bukan bahasa Indonesia itu pasti tulis miring. Kayak misalnya pemerintah mereshuffle, jadi reshuffle itu asing kan, bahasa asing terus miring, pokoknya ada bahasa asing. Tapi kalau misalnya dia itu kayak apa namanya, kalau misalnya ada kata misalnya menurut bla bla bla, tapi itu dia menurut, jadi ada menurut. Terus ada pendiri namanya lembaga yang bahasanya asing, lembaga asing, nah itu tidak ditulis miring, jadi tetap bahasa asing, dia tetap huruf besar karena dia sebuah lembaga kayak gitu. Intinya sebuah lembaga asing tidak ditulis miring. Oke, jadi contohnya kayak misalnya ini catatan yang tulis miring, kalau misalnya nama lembaga dalam bahasa asing tidak perlu ditulis miring, kayak misalnya ini menurut International Diabetes Federation, nah ini nama lembaga, jadi enggak usah ditulis miring. Terus nama situs web atau layanan kayak misalnya Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya itu ditulis biasa aja tanpa miring atau tanpa tanda petik. Terus kalau misalnya bahasa asing kayak FBI, DHCP atau singkatan bahasa asing itu enggak miring ya, tetap ditulis biasa aja. Terus kata asing itu yang diapit tanda kurung itu ditulis miring ya, kata asing diapit tanda kurung bla 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 itu ditulis miring. Terus kalau misalnya frasa asing ditulis miring, misalnya programmer ini ditulis miring, programmer kan frasa asing atau kata asing. Semua kata frasa yang bukan nama atau produk perusahaan aplikasi itu ditulis miring. Jadi kalau misalnya yang bukan produk, bukan perusahaan, bukan aplikasi itu ditulis miring ya, ditulis miring semua kata bahasa asing, pokoknya bahasa selain bahasa Indonesia lah. Terus bahasa daerah tetap bukan bahasa Indonesia, ditulis miring juga kayak Tuturi Handayani. Oke, jadi di sini kita bahas singkatan dan akronim. Nah, kalau misalnya bedanya singkatan sama akronim itu, kalau misalnya singkatan itu diejanya per huruf. Contohnya kayak misalnya UGM, UI, SMAN. Terus ada akronim contohnya kayak misalnya Golkar itu diejanya per suku kata, kayak misalnya Golkar jadi kata, sudah Pusdiklat, terus Pusda dan lain sebagainya. Nah, terus kalau misalnya singkatan itu dibagi dua, jadi ada dua huruf, jadi ada dibagi dua sama tiga huruf. Nah, kalau misalnya dua huruf itu ada D titik A titik dengan alamat, terus S titik D titik, nah itu sampai dengan, nah biasanya ini keluar ini. Jadi kalau misalnya S titik D titik udah nggak usah diganti-ganti, udah bener sudah pemakaiannya. Terus kalau misalnya dia tiga huruf itu ada misalnya dan lain-lain, DLL titik, YTH titik, BPK titik, oke. Terus kalau misalnya akronim itu kalau misalnya akronim itu dia diambil dari huruf awal kata. Jadi kalau contohnya misalnya Universitas Sumatera itu jadi U nya S sama U nya, ini jadi USU gitu. Kalau misalnya dia diambilnya per kata kayak misalnya bukan ini kan bukan U kan, bukan U aja, tapi dia ada U sama N, jadi UN sama PAD PAD. Jadi tulisnya gini, Unpad, jadi satu suku kata. Jadi tulisnya bukan Unpad atau gini, oke. Nah, terus kalau misalnya gelar itu ada non akademik sama akademik. Nah, biasanya kalau misalnya non akademik kayak misalnya Haji, Hajah, terus ada RA, R titik A titik. Nah, itu singkatannya gini, Radeng, Ajeng, Kartini, R titik A titik, Kartini gitu. Terus misalnya M titik H titik, Akbar kayak gitu. Terus kalau misalnya akademik itu kayak misalnya S titik P titik PD titik
SPD bacanya gitu kan, MA, MSI, ini ada titiknya terus, MSI, majalah Science, Magister Science. Terus ada yang sudah menjadi kata, itu sebenarnya cireng itu kan aci digoreng. Terus kalau misalnya baper, bawa perasaan, itu kan udah jadi kata, jadi dia ditulisnya kecil kalau dalam kalimat, kayak narkoba, narkotika, dan obat-obatan gitu. Oke, jadi di sini adalah penulisan angka dan bilangan. Nah, kalau misalnya penulisan angka dan bilangan itu kita bagi dulu angka itu jadi ada dua, ada angka Latin atau Arab, ada angka Romawi misalnya. Terus kalau misalnya angkanya itu terdiri dari dua kata, misalnya kayak misalnya 12, 200, 100, 20, itu ditulisnya huruf dengan huruf. Terus pengecualian kalau misalnya dia itu sebuah urutan atau pemaparan urutan itu nggak dipakai aturan ini. Jadi kayak misalnya dalam rapat itu 50 orang setuju, 5 orang tidak setuju, dan lain sebagainya, itu pakai angka. Nah, terus kalau misalnya di awal kalimat itu kalau misalnya ditulis huruf, itu harus ditulis huruf. Kalau misalnya di awal kalimat kayak misalnya 21 orang dinyatakan bersalah, bla bla, bukan begini, ini salah. Kalau misalnya di depan ya, di awal. Terus catatannya itu kalau misalnya bilangan itu yang nggak boleh ditulis huruf nih di depannya nih, kayak misalnya kayak gini, 123 kambing 123 kambing telah terjual di hari Idul Adha. Nah, ini kita ubah, jadi kita harus ubah kalimatnya jadi yang di hari keterangannya jadi di depan. Jadi kayak misalnya di Idul Adha, di hari Idul Adha 125 kambing telah terjual. Nah, kayak gitu nggak masalah kayak gini. Nah, terus selanjutnya ada bilangan utuh atau pecahan. Jadi kalau misalnya bilangan utuh ya kayak 30 tadi, terus 3/6 bisa ditulis kayak gini, 3/4. Nah, di sini ada tanda hubung menyatakan kalau misalnya nanti digabung, ada 3/4 ini yang digabung ini. Nah, terus ada angka besar. Nah, kalau misalnya angka besar ini bisa disingkat kayak misalnya 660 miliar. Ini RP-nya ini digabung, nggak dipisah, nggak ada spasi. Di sini digabung. Terus 2550 juta ini dipisah, ada spasinya di sini. 250 juta. Terus RP 100 triliun, ini RP-nya digabung, triliunnya dipisah ini. Terus bisa juga 100 triliun ditulis angka di huruf semua. Nah, terus format jam, kalau misalnya nulis jam itu yang benar tuh pukul 14 WIB. Jadi formatnya kita pakai 24 jam, bukan 12 jam yang pakai PM sama AM, itu kita nggak pakai. Terus ada pukul 11, ini juga bisa ditulis pakai huruf. Yang salah tuh kayak gini, jam 2 jam ini 14.200 yang salah. Terus ada pukul 5 sore. Nah, ini harus ditulisnya pakai pukul 5 sore kan 17.00 kayak gitu. Ini juga sama, harus 14.00. Nah, terus ada urutan atau tingkatan. Jadi kalau misalnya dia itu Romawinya tidak boleh kalau misalnya dia urutan terus dinyatakan dengan Romawi kayak misalnya abad ke-10, nah itu nggak boleh nih, salah nih. Abad ke-10 ada ke-nya itu salah. Jadi yang benar tuh abad 10 langsung X gini. Kalau huruf Arab kalau Latin kayak misalnya 123 itu boleh pakai tanda hubung baru ke abad ke-10. Terus perang dunia kedua, nah kayak itu. Terus ada yang menyatakan jumlah. Kalau misalnya jumlah itu menyatakan jumlah, misalnya buku berjumlah 1200 halaman. Tapi kalau misalnya menyatakan letak atau kayak misalnya urutan, jadi misalnya halaman 1209 bukan halaman 2011, 1209 kayak gitu, itu nggak pakai titik. Atau juga nomor telepon itu nggak pakai titik. Terus juga pakai titiknya tuh pas dia urut ribuan, bilangan ribuan, setiap 3 huruf dia pakai titik. Nah, terus kalau misalnya ada tanda hubung itu kalau misalnya ada uang 5 ribuan ini pakai tanda hubung, tahun 1990-an ini juga pakai tanda hubung. Terus ada angka atau huruf, misalnya angka dan huruf itu dipakai sekaligus di aturan perundang-undangan, ini pakai angka atau huruf. Kalau misalnya denda 1 juta itu ada RP bla bla bla, terus ada hurufnya lagi dijelaskan kayak gitu. Terus ada nama geografis. Kalau misalnya nama geografis itu nggak pakai udah jadi nama geografis, jadi langsung digabung, jadi nggak dipisah. Jadi ya udah tulis 4 aja, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah tulis angka. Jadi raja 4 itu masalah. Terus kalau misalnya per, jadi nulisnya 2/3 ya, udah nih, per 3 digabung, per 10 juga digabung. Terus ada ukuran kayak misalnya 15 cm, 1 liter, ukuran, pokoknya ukuran deh, itu pakai angka. Terus kalau misalnya karangan atau ayat di kitab suci kayak misalnya bab karangan atau di karangan itu kayak misalnya bab 6 atau pasal 2 atau di perundang-undangan. Terus ada ayat 1, ini tulisnya ayat 1 di surat Yasin 2:12 kayak gitu.
Oke, jadi di sini kita mau bahas kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu sebenarnya ada banyak. Jadi pertama yang pertama kejelasan unsur kalimat. Pertama ada unsur modalitas, hindari pilih satu saja, ada yang berlebihan. Terus kita mau bahas yang kejelasan unsur kalimat dulu. Nah, kalau misalnya kejelasan unsur kalimat itu pertama ada subjek. Nah, subjek ini misalnya ada preposisi, subjek plus predikat. Jadi kalau misalnya ada preposisi di depan, contohnya kayak misalnya bagi, untuk, dalam, dengan, bahwa, ini, dari. Terus kalau misalnya ada predikat mau, itu nggak boleh, itu nggak efektif karena dia menghilangkan unsur subjeknya. Jadi solusinya harus di preposisinya ini dalam, misalkan di dalamnya dihilangkan, jadi makalah ini menjalankan bla bla bla. Terus kalau misalnya solusi kedua, predikat nya jadi dijalankan, jadi diubah kayak gitu. Selanjutnya ada anak dan induk klausa. Jadi kalau misalnya meskipun, namun, nah ini bukan pasangan konjungsi korelatif, ini nggak boleh, ini harus dihilangkan. Jika, ini harus dihilangkan ya, yang namun, tetapi, sama, maka, jika, maka, walaupun, tetapi, meskipun. Ini soalnya ini bukan bukan konjungsi korelatif. Terus kalau misalnya konjungsi koordinatif, selanjutnya adalah konjungsi koordinatif di awal kalimat. Nah, kalau misalnya konjungsi koordinatif di awal kalimat, kalau misalnya ada lagi sedangkan, tetapi, padahal, melainkan, terus dia ada di awal kalimat ini, itu nggak efektif, ini harus dihilangkan. Atau susunannya diubah, jadi kan misalnya sedangkan bla bla bla, baru ini kan anak kalimat, baru ada induk kalimat. Nah, ini induk kalimatnya di depan, baru ada ini. Nah, kayak gitu. Selanjutnya itu ada subjek ganda. Nah, subjek ganda ini maksudnya gimana? Subjek ganda itu kalau misalnya dia yang tidak efektif, jadi dia tuh misalnya ada guru besar yang mana ia, jadi kan ada kata ganti subjek. Ia ini kan merujuk ke guru besar. Nah, itu nggak boleh, ada guru besar yang mana ia. Nah, jadi subjeknya itu yang mana? Jadi subjeknya berarti ada dua kan. Nah, caranya supaya jadi efektif, dia tuh subjeknya sendiri, terus predikatnya cuma satu, jadi ianya dihilangkan, atau ditambah dan, jadi yang mana nih diganti jadi dan. Guru besar dan ia tinggal di Bontang. Nah, iya sama guru besar ini, ianya bukan merujuk ke guru besar lagi, dia beda sendiri. Terus kejelasan unsur kalimat, kalau misalnya hilangnya subjek itu, jadi ada contohnya subjek, predikat, mau, aktif transitif, itu nggak boleh ditambahin kata-kata ini, akan, tetapi, tentang, mengenai, kepada, itu nggak boleh ditambahin itu, soalnya dia aktif transitif, harus langsung ditambah objek. Jadi kayak contohnya gini, paman sedang membicarakan tentang, nah itu nggak boleh. Jadi solusinya kalau misalnya mau membicarakan, mau ada kata predikat sama tentang, ini harus diganti jadi diganti jadi jadi paman sedang berbicara tentang gitu. Kalau misalnya mau pakai tentangnya dihilangkan, jadi langsung objeknya. Oke, yang tadi solusinya jadi diganti aktif intransitif. Nah, selanjutnya cuma ada predikat atau hilangnya predikat. Jadi kalau misalnya cuma ada predikat, langsung kata depan predikat doang, subjeknya nggak ada, kayak misalnya mengharapkan bapak dan ibu bla 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 gitu, nah itu nggak efektif. Atau hilangnya predikat itu misalnya subjek ditambah yang, cuma yang doang, yang bla bla bla, nggak ada predikat lagi. Nah, tapi yang efektif itu subjek ada yang ditambah predikat lagi, jadi ada dua predikat. Contohnya misalnya ini, Indonesia yang dianggap sebagai negara pelanggar HAM, ini kan Indonesia yang dianggap, ini kan kata kerja ya, yang dianggap sebagai negara pelanggar di bawah Uni Eropa melakukan, ada predikat lagi, melakukan. Nah, ini baru efektif, ini efektif nih. Oke, selanjutnya selain itu ada juga unsur modalitas. Jadi modalitas itu kayak misalnya ada kata sedang, harus, akan, bisa, berapa. Nah, itu sebelumnya kata subjek. Contohnya kayak misalnya gini, tugas ini harus kamu kerjakan, bukan tugas ini kamu harus kerjakan. Nah, itu salah. Jadi kalau misalnya dibalik, kamu harus kerjakan, itu salah, jadi harus kamu kerjakan. Kalau pelajaran ini akan kalian selesaikan, akan kalian, bukan kalian akan selesaikan, itu nggak efektif. Terus hindari kata-kata kayak misalnya ini, hindari misalnya berdasarkan. Kalau misalnya berdasarkan ini disebutkan bahwa, nah ini nggak usah. Jadi berdasarkan udah artinya udah disebutkan bahwa. Contohnya kayak ini, kegiatan ini bertujuan nih, yang bertujuan untuk agar supaya, nah bertujuan untuk aja, agar supaya nggak usah.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Terus tidak ini jadikan salah lonya tidak, dia tidak pernah tidak mandi, berarti kan selalu mandi, jadi diganti aja, nggak boleh ada dua, ini salah nih kalau dua. Kalau menurut ada pendapat lagi nih nggak boleh, jadi menurut doang. Subordinat itu contohnya kayak gini, ayah memetiki ibu setangkai mawar, nggak usah tambahin bunga mawar, setangkai bunga mawar, nggak usah. Kayak misalnya di pantai memakai baju berwarna biru, nah warnanya nggak usah karena birunya udah merupakan warna, mawarnya juga udah merupakan bunga, jadi nggak usah ditambahin bunga. Terus titik dua kayak seperti misalkan contohnya kayak gini, kalau misalnya udah titik dua nggak perlu ada diantaranya, atau kalau ada titik dua nggak boleh ada contohnya, atau sebaliknya kalau misalnya ada diantaranya titik dua ini nggak boleh, nggak usah. Terus ada disebabkan oleh, itu udah disebabkan oleh atau disebabkan karena, itu salah. Kalau misalnya disebabkan karena itu salah, disebabkan karena itu salah. Terus ada sarapan itu kayak misalnya sarapan udah termasuk pagi, sarapan pagi. Berdasarkan pada nih, pada nggak usah, berdasarkan pada nggak perlu. Selanjutnya ada pilih satu saja. Jadi kalau misalnya ada sangat ya sekali, amat, sangat, terlalu, sekali, ini nggak perlu satu aja, pilih agar supaya ini satu aja, saling satu sama lain, pukul, memukul, ya pokoknya itulah. Ini satu menurut mengatakan bahwa ini satu aja, menurutnya yang mengatakan bahwa ini disebabkan karena, ini nggak perlu, nggak usah. Terus berlebihan itu jadi kalau misalnya beberapa orang-orang ya gitu, kayak hadirin sekalian, nah itu nggak usah. Terus kalau misalnya tiap-tiap perempuan itu, nah nggak usah, pokoknya jangan berlebihan lah. Kalau misalnya ini efektif tidak efektif, beberapa hadirin dipersilakan. Hadirin kan udah mencakup banyak, berarti kalau nggak usah beberapa lagi. Oke, itu aja. Oke, sip.